Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi berbahagia sekali ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya pagi-pagi lagi juga, saya ke tempat seorang advokat muda dinamis, Mas Krisna Harimurti SHMH. Ternyata saya baru tahu beliau ini juga seorang ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kesatria Jaya yang sudah beroperasi lebih dari 12 tahun ini. Selamat berjumpa Mas Krisna. Juga Pak Argo, terima kasih, selamat pagi. Mas Krisna, ini terus terang bagi saya surprise juga karena ternyata Anda juga sudah bergerak di bidang perlindungan konsumen sudah cukup lama ya. Ya, Ini saya ingin bertanya kepada Anda, terus terang ingin melanjutkan tentang MBG, makan bersih gratis, yang belakangan ini banyak memakan korban ya. Artinya terakhir ada di Kudus, Jawa Tengah, sebelumnya di Jawa Barat itu juga berulang kali itu terjadi. Tapi pengamatan saya itu para penegak hukum itu kelihatannya kok cuma diam saja ini. Artinya jauh sebelum itu juga saya sering dengar juga banyak makanan, misalnya gorengan segala itu yang dicampur dengan plastik dan macam-macam, bahkan gula pun dicampur dengan tanah dan lain-lain, itu gula Jawa. Ini seolah-olah hukum selama ini belum mengcover itu. Menurut Anda seperti apa, Mas Krisna? terima kasih Pak Argo. Saya mau ralat sedikit Pak ya, Ya. bahwa saya sebagai pembina atau pendiri Oh gitu ya. Oh, Lembaga Perlindungan Konsumen Kesatria Jaya yang oke sudah oke. 12 tahun lah ya. Ya Jadi saya pikir begini, karena memang kita juga concern dalam perlindungan konsumen, ya yang perlu diperhatikan terkait dengan makan bergizi gratis adalah pasti mutu, ya dan yang kedua adalah higienis, ya karena ini digunakan untuk langsung disajikan, dikonsumsi oleh anak-anak. ya. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan, memang sudah ada standarnya. Secara normatif menurut saya sangat bagus, tetapi dalam praktek lapangan itu masih perlu, tanda kutip, satu, pengawasan khususnya terkait dengan baku mutu tadi Pak. Karena apa hubungannya yang Bapak tanyakan Ya tentang makan bergizi gratis yang diduga ya di tempat beberapa daerah dan wilayah masih terjadi adanya penyajian yang kurang sesuai standar. ya. Kemudian apakah ada sanksinya apabila itu terjadi? Menurut kami, berdasarkan ya, kalau kita merujuk pada, karena hubungannya dengan perlindungan konsumen, Undang-Undang nomor 99 Pak ya, 899 tentang perlindungan konsumen. Ya. Di situ jelas pengusaha wajib memberikan ganti rugi apabila melakukan menyajikan sesuatu barang ataupun jasa pada konsumen yang tidak sesuai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam Undang-Undang Kesehatan pun juga ada Pak, diatur dalam pasal 160 Undang-Undang Kesehatan itu. Prinsipnya apabila penyajian suatu makanan yang tidak sesuai dengan standar baku mutu higienis, itu pun juga kena. Kalau dihubungkan dengan KUHP bagaimana? Bisa 359, 360 tentang kelalaian kalau sampai menyebabkan misalnya meninggal ya, kalaupun tidak mungkin karena Keracunan. Ya, keracunan sakit kan, otomatis berdampak pada kesehatannya. Ya. Secara pidana sebenarnya kalaupun itu mau diterapkan oleh penegak hukum, sepanjang ada kelalaian, ada kesengajaan, dapat diterapkan pasal itu Pak. KUHP Ya. dan dalam Undang-Undang Kesehatan dan perlindungan konsumen khususnya. Sanksi administrasinya pun seharusnya bisa diterapkan juga. Ya. Termasuk pencabutan izin kalau memang itu dirasa sudah melanggar apa yang menjadi ketentuan yang distandarkan oleh dari MBG. Kan begitu ya. Ya. Nah, bagaimana cara pengawasannya? Menurut kami ini harus
program yang mungkin sebenarnya tepat guna dan tepat sasaran bisa menjadi sebuah ganjalan atau bisa menjadi petaka bahasanya kalau tidak dikelola dengan baik. Ya. Maka bagi penegak hukum dalam khususnya ini ya bisa melakukan juga pengawasan tentunya. Kalau ini dibiarkan nanti cuma keracunan kok dibawa ke rumah sakit, ini bahaya Pak. Bagus, saya mendukung kalau memang itu sesuai dengan standarnya ya. Tapi kan kita juga harus melihat satu dengan yang lain itu masih ada. Saya tidak mengatakan semua tidak, masih ada beberapa dari dapur-dapur itu yang mungkin diduga seperti tadi tidak menjalankan sesuai dengan SOP-nya. Maka dari itu ya harus dievaluasi. Program yang begitu besar menyerap anggaran negara dan harusnya dapat dirasakan oleh anak-anak itu dengan kondisi sehat sehingga bisa berpikir, sehingga ketika belajar menjadi lebih smart ya. Tapi justru prakteknya masih ditemui hal yang sekiranya memberi dampak yang justru sebaliknya terkait dengan kesehatan. Maka Lembaga Perlindungan Konsumen Ksatria Jaya mendorong tetapi juga memberikan catatan Pak. Dengan catatan kami juga pun akan melakukan pengawasan bila mana terdapat hal-hal yang merugikan kemudian khususnya bagi konsumen. Dalam hal ini kan bisa siswa itu kan juga bagian dari penerima manfaat MBG itu Pak. Itu ya. Oke, Mas Kresna. Terima kasih. Sampai di situ dulu, nanti lain kali saya akan datang lagi ke tempat Anda. Matur nuwun, Mas. Terima kasih Pak Argo. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.